dari founder yang menggelontorkan dananya untuk pembangunan Masjid Al-Hakim. Memang beliau suka dengan desain Taj Mahal, beliau suka dengan ya itulah, dengan nuansa Taj Mahal tuh, makanya terus dibawa ke Masjid Al-Hakim Padang. Nah, jadi kan kita kan sudah hitung seluruh keperluannya. Kalau misalkan kita mau menyediakan 1000 porsi setiap hari itu, kita butuh dana sekitar 450-an juta. Kalau ada terkumpul dana segitu, tentu kita bisa menyediakan 1000 porsi. Kalau sudah 1000 porsi, Kak, sudah tidak perlu kupon. Karena saya yakin semuanya insya Allah. Ya, pemandangannya indah gitu di sini kan. Di Preman juga kan banyak laut, tapi kesannya sini lain juga kan di Preman kan. Ada masjidnya itu nyaman gitu. Halo Tribuners, kalau lagi jalan-jalan ke Pantai Padang, rasanya belum lengkap nih kalau belum mampir ke Masjid Al-Hakim. Betul banget, apalagi masjid yang satu ini memang punya daya tarik tersendiri loh Tribuners. Lokasinya yang strategis berada di pinggir Pantai Padang. Masjid Al-Hakim bakalan langsung mencuri perhatian siapa aja yang melintas di sini loh. Apalagi pemandangannya yang luar biasa indah, terutama saat matahari mulai tenggelam. Gak cuma jadi tempat ibadah, Masjid Al-Hakim juga sudah menjadi salah satu ikon kota Padang yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat hingga wisatawan loh. Ya, karena selain ikonik, keindahan masjid ini emang udah nggak bisa dipungkiri lagi loh Tribuners. Mulai dari kubah putihnya terlihat begitu elegan, berpadu dengan birunya laut dan langit, serta arsitekturnya nggak kalah menarik loh. Nah Tribuners, kali ini kita akan mengajak Tribuners untuk mengenal lebih dekat masjid ini. Mulai dari keindahannya, arsitekturnya yang unik, hingga berbagai kegiatan yang sering digelar di sini, terutama saat bulan Ramadan. Yuk kita lihat lebih dekat pesona Masjid Al-Hakim ini. Oke, jadi sejarahnya Masjid Al-Hakim mulai peletakan batu pertama itu di tahun 2017 dan mulai dipakai untuk sholat itu September 2020. Jadi saat itu lagi COVID kan, 2020. Nah, itu saat pertama kali Masjid Al-Hakim digunakan untuk sholat berjamaah. Berarti pada tahun 2020 itu masjidnya sudah bisa digunakan. Betul. Jadi dari pewakif, dari founder yang menggelontorkan dananya untuk pembangunan Masjid Al-Hakim, memang beliau suka dengan desain Taj Mahal, beliau suka dengan ya itulah, dengan nuansa Taj Mahal tuh, makanya terus dibawa ke Masjid Al-Hakim Padang kayak gitu. Oke, berarti terinspirasinya dari desain Taj Mahal yang ada di India ya Bang ya? betul. Kalau dari Masjid Al-Hakimnya sendiri mungkin kubahnya kan ada beberapa, dan itu juga jadi ciri khas dengan 4 menaranya yang itu menambah keindahan dari arsitektur Masjid Al-Hakim itu sendiri. Iya. Apalagi letaknya di tepi pantai ya itu Bang ya. Pasti orang yang bakal lewat di sini langsung ke notice nih sama masjidnya. Apalagi desainnya yang terinspirasi dengan Taj Mahal ya Bang ya. Oke, keunggulan yang bikin orang datang ke masjid ya. Yang pertama tentu tadi keindahan arsitektur Masjid Al-Hakim. Kemudian yang kedua letaknya yang sangat strategis dan geografisnya mendukung gitu, karena di pinggir pantai kan. Yang ketiga tentu program-programnya Kak. Kami punya banyak sekali program selama bulan Ramadan nanti. Kita ada namanya Ramah Ramadan di Masjid Al-Hakim. Itu adalah nama program selama bulan Ramadan ya. Induknya itu Ramah Ramadan di Masjid Al-Hakim. Kegiatannya apa saja? Macam-macam Kak. Mulai dari Ramadan Halal Fest. Kita ada Ramadan Halal Fest itu nanti isinya juga macam-macam. Ada UMKM yang berjualan mungkin pasar Labukoan. Kemudian ada juga yang jualan baju-baju gamis paket lebaran. Kemudian ada palantanya juga. Jadi kita sediakan tempat untuk nongkrong-nongkrong tapi di Masjid Al-Hakim kayak gitu kan. Kemudian kita ada program selain Ramadan Halal Fest itu tentu buka puasa.
Kita buka puasa setiap hari dan kita punya doa, Kak. Kita nggak bilang target, tapi kita bilangnya doa. Kita bisa menyediakan 1.000 porsi setiap hari, Kak. Itu anggaran kita mulai dari 10.000 per porsi. Jadi mungkin ada penonton yang Tribuners ya, yang mungkin mau support, mulai 10.000 sudah bisa support 1 porsi makan, kayak gitu. Kemudian kita ada juga program kajian. Dalam sehari itu kita kajian 1 ba'da subuh, kemudian duha ada kajian, sebelum sholat duhur ada lagi, kultum sebelum berbuka ada juga, kemudian kajian sebelum sholat tarawih. Itu ada, berarti 5 kali kan. Ditambah lagi nanti ketika i'tikaf. I'tikaf itu juga program sendiri yang isinya ada tausiah, muhasabah jam 2, kemudian jam 3-nya kita ada sholat qiyamul lail. Dan banyak lagi Kak kegiatannya, nanti bisa ikut kegiatan di Masjid Al-Hakim. Oke. Nah, Bang, yang menjadi perhatian mungkin bagi para Tribuners juga nantinya nih Bang ya, kayak seperti berbuka puasa bersama di sini ada ya Bang Ya programnya? insya Allah ada. Nah, kalau misalnya berbuka di sini itu apakah perlu ada kupon dulu atau bisa langsung masyarakat datang ke sini untuk berbuka puasa atau gimana ya Bang Siap. kira-kira? Jadi tentu tadi kita punya doa 1.000 porsi per hari Kak. Kalau misalkan nanti, jadi kan kita kan sudah hitung seluruh keperluannya. Kalau misalkan kita mau menyediakan 1.000 porsi setiap hari itu, kita butuh dana sekitar 450-an juta. Kalau ada terkumpul dana segitu, tentu kita bisa menyediakan 1.000 porsi. Kalau sudah 1.000 porsi Kak, sudah tidak perlu kupon. Karena saya yakin semuanya insya Allah tercukupi lah. Kayak gitu. Tapi kalau kita sekarang mungkin baru sediakan 300-500 porsi Kak, di kondisi Masjid Al-Hakim yang kalau penuh tuh bisa lebih dari itu. Maka tentu kita pakai kupon dan kita mengutamakan 1 yang berpuasa. Yang kedua, yang sholat maghrib di Masjid Al-Hakim. Maka seperti tahun lalu kita pembagian kupon itu setelah sholat maghrib Kak. Jadi kita pastikan dia sholat maghrib dulu, baru kita bagi kupon dari soft depan memang. Nah tentu dengan seperti itu kan jadi adil ya. Orang yang tentu, jadi kita mengutamakan orang yang benar-benar sholat. Nah kalau masih ada lebih, nanti ada yang belum makan, nah silahkan makan. Kayak gitu Kak. Gitu kira-kira. Nah, berarti harus sholat dulu di sini, Betul. baru nanti dibagi kuponnya. Iya. Kalau berlebih baru nanti untuk Iya, itu yang masyarakat yang umum Yang- kayak gitu. Oke. Kemudian yang juga menjadi perhatian nih Bang, untuk pada malam Lailatul Qadar nanti itu kan ada iktikaf namanya ya Bang Betul. ya, untuk di sini. Nah, kira-kira kalau orang-orang yang bermalam di Masjid Al-Hakim ini itu apakah dari masyarakat setempat saja atau ada dari orang-orang di luar daerah kira-kira Bang? Yang pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ada juga yang dari luar daerah. Dan memang saat iktikaf itu kita sediakan space khusus untuk yang mungkin mau istirahat kayak gitu. Dan kita pisah ya laki-laki dengan perempuan demi menjaga kan, seperti itu. Dan saya lihat memang banyak juga yang dari luar kayak gitu. Sebenarnya kalau dari masyarakat sekitar sendiri tidak banyak Kak, karena Masjid Al-Hakim itu sebenarnya jauh dari permukiman, ya kan? Karena memang di tempat publik di pinggir pantai kan. Dan pemukiman terdekat sebenarnya sudah ada masjid juga kayak gitu. Jadi memang yang ke Masjid Al-Hakim itu memang orang-orang yang memang pengen ke Al-Hakim lah, seperti itu kan bahasanya. Nah nanti tapi kalau saya lihat dari pengalaman sebelumnya juga sebenarnya banyak juga yang tidak bermalam di Al-Hakim. Ada yang bermalam, tapi ada juga yang tidak bermalam di Al-Hakim. Mereka datang di jam-jam 2 saat Masjid Al-Hakim memang punya kegiatan khusus di dalam iktikaf itu. Seperti tadi kan ada muhasabah, itu kan mulainya jam 2. Banyak tuh yang datangnya baru jam 2 kayak gitu. Dan itu enggak masalah sih kayak gitu. Himbauan untuk para pengunjung saat di Masjid Al-Hakim, tentu yang pertama minta tolong sekali untuk sama-sama jaga kebersihan dan kenyamanan bersama ya. Jangan sampai tim Masjid Al-Hakim sudah bersusah payah untuk membersihkan, tapi kita malah merasa oh kan nanti udah ada yang bersihkan. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita bisa jaga bareng-bareng. Tentu kalau kita tidak mengotori, nanti orang yang datang pun juga ikut nyaman. Tapi kalau satu orang berpikiran ya udahlah nanti kan ada yang ngambil. Ya kalau satu orang. Kalau 100 orang berarti ada 100 sampah. Ada 1.000 orang yang berpikiran seperti itu, 1.000 sampah menumpuk dan bercecer. Tentu kita yang di sini juga tidak nyaman. Kawan-kawan yang sudah bersih-bersih juga kasihan kan istilahnya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu kebersihan ini demi kenyamanan bersama juga kan, seperti itu. Dan tentunya jaga barang-barang keamanan. Kita tuh sudah sediakan tempat penitipan barang Kak. Jadi kalau ada helm, sandal, sepatu, mungkin ada yang mahal-mahalnya, titipkan enggak apa-apa.
Tapi kalau ada yang nggak mahal gimana? Misalkan sandal Swallow, saya nyebut merek ya, yang mungkin harganya tidak sampai 15.000 misalkan. Ya titipkan pun nggak apa-apa gitu. Artinya kita sediakan tempat penitipan barang itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau mau infak, infak lah. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu demi kenyamanan bersama kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti, oh sandal saya hilang, sepatu hilang. Ya mohon maaf, kami sudah sediakan sebenarnya tempat penitipan. Kalau hilangnya di tempat penitipan Kak, kita siap tanggung jawab. Ada buktinya dia punya kartu tadi saat menitip misalkan kayak gitu. Helm, makanya helm, sandal, sepatu, tas, barang-barang penting tuh kalau mau titip aja. Insya Allah dijaga sama yang standby nanti di area itu gitu. Sudah berapa kali Ibu kira-kira mengunjungi Masjid Al-Hakim ini, Bu? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. 2 kali sama sekarang ya, Bu Sama ya? sekarang. Ah, kemudian apa yang membuat Ibu tertarik datang ke Masjid Al-Hakim ini, Bu? Ya pemandangannya indah gitu di sini kan. Di Preman juga kan banyak laut, tapi Iya. kesannya sini lain juga kan di Preman kan. Ada masjidnya itu nyaman gitu. Lebih gimana gitu ibadahnya gitu. Lebih tenang. Lebih khusyuk juga ya, Bu ya. Kemudian Orangnya juga ramah-ramah gitu. menurut Ibu gimana suasana beribadah di Masjid Al-Hakim ini, Bu, dibandingkan dengan masjid yang lainnya? Suasananya. Suasananya tenang lah gitu. Nyaman gitu. Lebih khusyuk kan. Oh, Terus Iya. sebelum sholat ada ceramah ada gitu, biar ceramahnya ya. Ada bikin kita ceramahnya. enak gitu dengan Beda ya, Bu, kalau di masjid Beda lain ya, langsung ya. sholat. Sholat, Kalau di ada sini- siram rohani gitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian apa sebelumnya Ibu udah pernah saat Ramadan berkunjung ke Al-Hakim ini ya, Bu? Belum lagi. Belum. Nah, kira-kira apa harapan Ibu kalau misalnya saat Ramadan Ibu bisa berkunjung ke sini? Berharap gitulah gitu mau ke sini semoga kalau kita kesini lagi nanti bulan Ramadan kan. panjang umur, sehat badan. Tribuners, Masjid Al-Hakim bukan cuma sekedar indah dari luarnya saja, tapi juga terasa nyaman saat kita di dalamnya. Mau datang buat ibadah, ngabuburit, atau sekedar menikmati senja di tepi pantai, semuanya bisa dilakukan di sini. Kalau Tribuners belum pernah ke sini, ini bisa jadi pilihan tempat yang wajib Tribuners kunjungi. Oh iya, bagi Tribuners yang berkunjung ke sini, selalu jaga ketertiban dan kebersihannya ya. Saya Alda Amelia Putri. Saya Filia Hasdi, sampai Sampai jumpa.